Saya datang dari Nganjuk, Jawa Timur. Kami datang tahun 1991 sebagai transmigran dari Nganjuk, Jawa Timur. Pada waktu itu saya datang ke sini dalam posisi masih rumah belum siap, jadi pintu belum ada. Kemudian posisi lokasi ini masih semak. Kalau untuk hidup awal-awal masih cukup, tapi selanjutnya kan cuma 1 tahun jaduk itu. Jadi akhirnya saya usaha kecil-kecilan atau 9 bahan pokok itu. Nah, itulah untuk menyambung hidup. Setelah konversi saya baru tahu kalau kapling atau kebun yang saya terima ini ternyata menghasilkan duit. Biarpun saat itu masih murah, harga Rp300 gitu. Saya bisa mulai menambah kebun baru karena saya udah punya tabungan. Kebetulan saat itu kebun sawit ini cuma 2.500.000 karena untuk sangu ongkos saja orang-orang yang nggak betah. Saya mempersiapkan anak saya untuk melanjutkan perkebunan keluarga ini. Jadi anak saya yang besar, Aji namanya, nanti sebagai penerus kebun keluarga ini. Awal mula kami menjadi petani plasma yang mana penghasilannya itu kurang. Banyak petani yang di sini tuh merasa bahwa ini suatu cobaan bagaimana kita untuk menghadapi untuk kedepannya. Yang pastinya begitu kami datang kemari, penghasilan yang tidak bisa kita tentukan untuk kebutuhan hidup kita, maka saya pribadi berinisiatif untuk mencari tambahan untuk penghasilan kami sekeluarga, yang mana itu tidak lepas daripada kerjasama dengan PT Indosawit, sehingga kami diberilah peluang lapangan kerja. Kebetulan pada saat itu saya diberi peluang kerja itu sebagai stoker. Waktu itu stoker saya itu penghasilannya Rp1. Rp1 itu bisa kami dapat 1 hari itu 16 ton. Jadi 16 ton ya kali Rp1 itulah Rp1 per kilo. Menjalani pekerjaan stoker itu kurang lebih 3-4 tahun. Itu yang kami lakukan selama ini. Di samping kami merawat kebun plasma yang sudah ada. Awal mula saya datang kemari itu ada jatah dari pemerintah melalui transmigrasi itu 2 hektar. Dan sekarang lahan saya itu udah 10 hektar. Pada saat ini kami sudah merasakan apa yang telah kami lakukan dulu dan semua itu jelas memulai proses. Yang mana proses itu selalu mendapatkan halangan, rintangan sehingga saya sendiri pada saat ini sudah merasakan hasil yang saya dapatkan selama ini. Alhamdulillah udah kami nikmati dengan keluarga dan sekarang seperti inilah kami.
Koperasi KUD Jaya Makmur itu beranggotakan 460 orang. Bidang usaha Koperasi Jaya Makmur itu ada beberapa ya. Pertama simpan pinjam, yang kedua saprodi, yaitu pengadaan pupuk dan yang lain-lain, alat panen, dan yang ketiga mungkin seperti Pak Seda, seperti Bapak lihat di sini, itulah yang disediakan oleh KUD Jaya Makmur. Perputaran uang mungkin setiap bulannya di koperasi ini lebih dari 2 miliar ya. Tapi kalau aset koperasi itu sendiri sekitar 6 miliar sampai hari ini, sampai tahun 2015 awal ini. Kita di Plasma punya suatu moto yang indah. Jadi sebetulnya rekaman apa yang ASEAN Agri atau Indosawit khususnya besar, yaitu bertumbuh atau berkembang bersama dengan rakyat. Artinya penanganan plasma dihandle dengan serius, tidak main-main. Ada pembinaan mulai dari mandor sampai ke eksekutif. Kunci sukses kemitraan ini yang pertama adalah bibit yang bagus ditambah dengan praktek-praktek agronomi yang terbaik yang kita lakukan. Itu yang kedua, ya, kita memiliki tim plasma yang sama seperti kita juga melakukannya di inti. Ya, mulai dari level mandor, kerani, asisten kepala, manajer, koordinator masing-masing plasma di Riau dan Jambi, dan satu head plasma. Didukung oleh manajemen inti sendiri dan research and development. Yang ketiga, kita berikan kepada petani. Pelatihan adalah pelatihan-pelatihan dengan cara belajar sistem orang dewasa. Di mana pelatihan-pelatihan itu bukan hanya diberikan oleh tim dari ASEAN Agri, tetapi juga kita kerjasama dengan instansi terkait, dan malah kita juga mengundang motivator-motivator yang terbaik di Indonesia. Yang keempat, perusahaan memastikan bahwa seluruh produksi yang ada, yang diproduksi oleh petani, dijamin akan diterima, ditampung oleh perusahaan dengan harga yang ditetapkan oleh tim perumus harga. Dalam hal ini petani sangat-sangat diuntungkan. Petani itu merupakan bagian daripada manajemen kami sendiri, itu anggapan kami. Sehingga kami tidak bisa lepas daripada petani. Karena adanya ASEAN Agri tidak terlepas dari adanya petani. Dan adanya petani tidak terlepas dari adanya perusahaan. Inilah yang merupakan kunci sukses ASEAN Agri, sehingga sampai dengan 27 tahun ini bisa kita katakan satu KUD atau satu petani pun tidak ada yang keluar dari kemitraan ini dari awal sampai dengan sekarang.